salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hasil diskusi kali ini yaitu tentang materi 3 bab 3 tentang membuat keputusan etis. Ya, baik, di sini saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari resume tentang membuat keputusan etis. Yang untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya sendiri atas nama Aisyah. Pemateri kedua saya sendiri atas nama Julia Hastuti, dan pemateri ketiga atas nama Anissa. Nah, baik, untuk materi pertama kami memberikan waktu untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Yang pertama itu membuat keputusan. Membuat keputusan adalah ketika seseorang dihadapkan dengan dilema etika yang memerlukan keputusan. Seseorang harus berusaha untuk bekerja melalui proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pandangan alternatif pengambilan keputusan adalah kembali ke pendekatan benar versus benar. Masih ada aliran pemikiran lain untuk proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, keputusan berbasis prinsip adalah ketika mempertimbangkan dilema etika dari sudut pandang berbasis prinsip atau berbasis aturan. Seseorang harus menjawab pertanyaan. Yang keempat, keputusan berbasis kebajikan adalah ketika mempertimbangkan dilema etika dari sudut pandang kebijakan, dari sudut pandang berbasis kebajikan atau berdasarkan aturan emas. Seseorang harus mengajukan pertanyaan. Yang kelima, keputusan berbasis konsekuensi. Ketika mempertimbangkan dilema etika dari sudut pandang berbasis konsekuensi, seseorang harus mengajukan pertanyaan. Baik, untuk materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang penerapan segitiga etis dalam pengambilan keputusan. Yang dimaksud dalam penerapan segitiga etis dalam pengambilan keputusan ini adalah mempertimbangkan perspektif yang berbeda diperoleh dalam segitiga etika dalam menerima bahwa dilema etika itu melibatkan keputusan antara dua pilihan, yaitu antara benar atau tidak. Di sini ada beberapa pedoman, yaitu ada 6 pedoman yang dibuat secara logis. Yang pertama itu definisi dilema etika dalam istilah benar versus benar. Yang kedua itu pertimbangan tindakan, dan yang ketiga tindakan terhadap segitiga etika atau pengujian. Dan keempat, tinjauan kembali tindakan, dilihat apakah tindakan itu alternatif atau alternatif telah terungkap dalam bentuk nilai kembalinya. Yang kelima itu pilihan tindakan atau membuat keputusan. Yang keenam, melaksanakan jalan tindakan dalam tanda kurung implementasi. Dan yang kedua, pedoman pengambilan keputusan yang etis, yang dimana ada banyak pedoman yang dihadapi seseorang untuk mengambil keputusan yang etis, bagaimana dibuktikan oleh yang dinyatakan sebelumnya. Menggunakan pedoman tersebut berguna bagi individu dalam mengatur pemikiran seseorang dan dalam menilai pemikiran modal. Itu menurut Jones, Palde, dan Wedbe tahun 2008. Dan yang ketiga, eksistensialisme. Apa itu eksistensialisme? Yaitu adalah konsep yang relatif yang memiliki penekanan pada kebiasaan individu untuk membuat keputusan bebas dari pengaruh orang lain. Maksudnya di sini adalah membuat keputusan bebas itu seseorang membuat keputusan bebas namun dipengaruhi oleh omongan dan tindakan dari orang lain. Nah, yang keempat, determinisme. Apa itu determinisme? Determinisme adalah istilah yang berlaku untuk premis bahwa semua kejadian, pemikiran, dan tindakan berada di luar kendali individu. Konsep ini sering dapat menimbulkan keraguan pada validitas atau kegunaan pilihan individu. Yang dimaksud dengan determinisme ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh individu, sesuatu hal
sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh individu tersebut. Maksudnya sesuatu pemikiran, entah itu pemikiran, caranya, tindakannya itu tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri atau individu itu sendiri. Itu adalah sesuatu yang relatif real, yang benar-benar ada di dalam pemikiran kita langsung. Itu bisa muncul di dalam pemikiran kita langsung dan bertindak langsung di dalam diri kita sendiri. Nah, yang terakhir dan selanjutnya itu intensionalisme. Intensionalisme ini adalah istilah yang diberikan untuk premis bahwa individu memiliki kehendak bebas dan dengan demikian bertanggung jawab atas tindakan mereka dari hasil keputusan mereka lebih spesifik. Kemudian ada untuk pembahasan terakhir ada logika etika. Logika etika ini adalah alat dasar dalam studi etika. Dan dengan demikian penting untuk menyebutkan beberapa teknik yang berkaitan dengan evaluasi logis, berkaitan dengan pengambilan keputusan etis, dan dari sudut pandang logis keputusan adalah keputusan etis yang baik tempatnya, maksudnya di sini ada bukti atau alasannya. Dan keputusan adalah keputusan etis yang buruk ketika premisnya kurang mendukung. Oleh karena itu, ketika seseorang mencoba untuk membuat keputusan etis dan mengevaluasi pilihan keputusan, dia harus mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Selanjutnya saya serahkan materi ketiga pada teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini ada argumen baik versus buruk. Sebuah argumen terdiri dari salah satu dari sejumlah kalimat yang mengklaim untuk membuktikan satu sama lain. Oleh karena itu, argumen adalah argumen yang baik jika premisnya benar, premisnya relevan dengan kesimpulan, dan tidak ada premis yang hanya menyatakan kembalinya kesimpulan. Dan sebuah argumen menjadi buruk ketika sebuah premis adalah salah, premis tidak relevan dengan kesimpulan, atau premis hanya menyatakan kembali kesimpulannya. Lalu di sini ada argumen edukatif versus indukatif. Argumen-argumen yang mengklaim kepastian disebut sebagai edukatif. Argumen-argumen ini mengklaim bahwa karena premis yang dinyatakan benar, maka kesimpulannya pasti benar. Padahal argumen yang mengklaim probabilitasnya disebut sebagai induktif. Argumen-argumen ini mengklaim bahwa karena premis yang dinyatakan benar, maka kesimpulannya mungkin benar. Sebagian besar argumen induktif memiliki landasan dalam pengamatan atau pengalaman masa lalu. Baiklah, selanjutnya ada materi kebenaran versus validitas. Argumen adalah kumpulan kalimat, dan kumpulan kalimat ini bisa menjadi argumen yang baik ataupun buruk. Argumen yang dianggap baik dianggap valid, atau lebih khusus lagi, argumen valid jika premis-premisnya benar dan dengan demikian kesimpulannya pasti benar, dan atau sebesar yang diklaim oleh argumen induktif. Argumen yang buruk di sisi lain dianggap sebagai tidak sah, atau lebih khusus, bahkan jika premis itu benar, itu tidak akan menunjukkan kebenaran ataupun kemungkinan kesimpulannya pun salah. Selanjutnya ada argumen suara versus tidak sehat. Ada tingkat evaluasi akhir yang tidak menyebutkan dan yang berkaitan dengan keabsahan argumen yang valid. Argumen yang valid didiskualifikasikan sebagai baik suara ataupun kurang sehat. Sebuah suara argumen adalah argumen di mana semua premis yang dinyatakan benar. Sebuah kurang sehat argumen adalah salah satu yang mengandung setidaknya satu premis yang salah. Selanjutnya, mengevaluasi hasil keputusan. Setelah mencapai keputusan, adalah logis bagi seorang individu untuk mengevaluasi hasil keputusan tersebut.
Meskipun ini telah dihipotesiskan sebelumnya dalam proses pengambilan keputusan, sekarang keputusan telah dibuat. Efek dan hasil waktu nyata dapat dievaluasi berdasarkan informasi yang diberikan pada saat pengambilan keputusan. Saya kembalikan kepada teman saya. Baik, untuk yang terakhir di sini ada penyampaian contoh kasus yang ada di Indonesia tentang pengambilan keputusan etis, yang dimana contoh kasus ini akan dibacakan oleh teman saya sendiri, yaitu Aisyah. Di sini kami mengambil contoh kasus keputusan etis ditinjau dari hukum kesehatan. Contoh kasusnya yaitu sebagai contoh kasus dilema etis yang sering terjadi adalah ketika perawat harus memutuskan untuk melakukan tindakan atau tidak pada kondisi pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Seorang pasien datang ke tempat praktik mandiri perawat dengan luka karena terkena sayutan pisau. Keadaan luka cukup dalam, terjadi banyak pendarahan dan membutuhkan penanganan segera. Perawatan luka dan balutan saja tidak cukup, sehingga perlu untuk dilakukan penjahitan. Perawat yang menyarankan kepada pasien untuk dirujuk ke dokter atau puskesmas, namun pasien menolak dan bersikukuh untuk mendapatkan perawatan hanya dari perawat tersebut. Perawat tahu bahwa tindakan harus segera dilakukan, namun tindakan tersebut bukan wewenangnya, dan jika perawat tidak segera melakukan tindakan pada tersebut, maka prognosa buruk akan terjadi kepada pasien. Pada kasus tersebut terdapat nilai-nilai yang menjadi pertimbangan di antara nilai-nilai kemanusiaan dan nilai profesionalitas. Dalam hal ini, sejauh mana perawat boleh melakukan tindakan etis. Pada kasus tersebut terdapat nilai-nilai yang menjadi pertimbangan di antaranya nilai kemanusiaan dan nilai profesionalitas. Dalam hal ini, sejauh mana perawat boleh melakukan tindakan atas kasus tersebut melanggar prinsip-prinsip etika profesi atau tidak. Jika tidak dilakukan tindakan, apa yang akan terjadi? Jika dilakukan tindakan, maka akan ada pelanggaran terhadap etika profesi. Pula, menjadi semakin rumit dan pelik ketika dampak emosional terjadi, seperti perasaan bingung, bersalah, frustasi, bahkan ketakutan. Pada contoh kasus pengambilan keputusan etis yang saya bacakan tadi adalah mendapat perawatan dan tindakan merupakan hak pasien yang harus dipenuhi. Begitu pula keputusan untuk memilih dan memutuskan pengobatannya sendiri. Di sisi lain, perawat juga merasa bahwa tindakan tersebut bukan kewenangannya. Di sini, fungsi perawat sebagai konselor, dan edukator harus dijalankan. Perawat juga mampu memberikan penjelasan kepada pasien tentang kondisi dan pertimbangan yang perlu dipikirkan demi kebaikan pasiennya. Perawat harus melindungi pasien yang telah diatur dalam kode etik keperawatan, meliputi hak untuk mendapatkan perawatan, hak untuk memilih dan memutuskan perawatan atau pengobatan untuk dirinya sendiri. Namun, perawat juga tidak dapat mengabaikan kode etik yang boleh dilakukan perawat. Jika ditinjau dari prinsip etik yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, yaitu primary autonomy. Sekian dari hasil kasus pada kelompok kami. Saya kembalikan kepada Julia untuk membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Baik, untuk terakhir
Saya akan membacakan hasil dari kesimpulan kelompok kami tentang membuat keputusan etis. Di sini kesimpulannya adalah penting bagi seseorang untuk memahami proses pengambilan keputusan jika ingin mengevaluasi apakah suatu tindakan itu etis atau tidak. Bab ini telah membahas argumen dan dukungan yang digunakan untuk membuat keputusan dan sampai pada kesimpulan yang berhasil. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kelompok kami. Untuk hasil diskusi kali ini kami selesaikan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata atau salah penyampaian dan jika ada sesuatu hal yang belum dimengerti, boleh ditanyakan untuk sesi pertemuan selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan dan kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.